Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Azharo, menjelaskan, memunculkan siapa Allah kula syai'in, kepada segala sesuatu. Alasannya li'annahu, karena sungguhnya Allah itu al-batinu, zat yang maha batin. Ayat tegasnya fa inna muqtadasmihi, maka sungguhnya tuntutan dari namanya Allah, rupanya al-batinu boleh, ayat huwa boleh, rupanya al-batini boleh, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuntutan asmanya Allah yang bernama al-batin itu alla yusyarika, supaya tidak menyekutui hu, kepada Allah, fil butuni, dalam, ulangi, tidak menyekutui hu, kepada Allah, betul, fil butuni, dalam kebatinannya, apa syai'un, sesuatu apapun. Falida, maka oleh karena ini, alla yusyarikahu atau muqtadas mil batin, oleh karena ini azharo, menjelaskan atau memunculkan siapa Allah al-asya'a, kepada segala sesuatu, kullaha, tegasnya seluruhnya asya. Maksudnya ayat tegasnya ja'ala, menjadikan siapa Allah kepada asya, dhahiratan, kepada yang jelas, wala batina, dan tidak ada yang batin itu maujud, tidak ada yang tersembunyi itu maujud fiha, di dalam asya. Ghairahu boleh, ghairuhu boleh, ghairahu selain Allah. Sampai di sini maklum ya. Jadi alasannya Allah mewujudkan segala sesuatu makhluk ini adalah karena tuntutan dari asmanya Allah yang berupa al-batin. Ketika Allah itu adalah maha batin, ya, tuntutan namanya al-batin itu tidak ada yang menyekutuinya dalam kebatinannya. Jadi harus infirad fil butun, infirad fil batin, gitu. Intinya, watawa, sebaliknya, dan melipat siapa Allah wujuda kulli syai'in, kepada wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena sungguhnya Allah itu az-zahiru, zat yang maha zahir. Jadi asana eueuh diayakeun geus aya dieuweuhkeun deui, karena saling menuntut, ya, dua-duanya. Ayat tegasnya inna muqtadasmihi, sungguhnya tuntutan asmanya Allah, rupanya al-zahiri, yang maha zahir, itu alla yusyarika, supaya tidak menyekutui hu, kepada Allah, fi zuhuri, dalam zuhirnya, dalam jelasnya, apa syai'un, segala sesuatu, ya, dikiamatkan begitu ya, dan ya dimusnahkan begitu, illa masya Allah. Falida, maka oleh karena ini, alla yusyarikahu fi zuhur, tawa, melipat, atau maksudnya ya menghilangkan, menghancurkan, boleh, wujudaku, siapa Allah, wujudaku li syai'in, kepada wujudnya segala sesuatu, alam yaj'al, maksudnya tegasnya tidak menjadikan siapa Allah li ghairihi, bagi selain Allah, wujudan, kepada wujud, min dzatihi, dari zatiahnya ghairihi, bal mukawwanatu, tetapi atau bahkan adapun perkara-perkara yang diadakan,
jami'uha tegasnya seluruhnya mukawanat itu adamun ketiadaan mahdun yang murni, wala wujuda dan tidak ada wujud itu mawujud laha bagi mukawanat, ilamin wujudihi kecuali dari wujudnya Allah. Wahasiluhu adapun hasilnya kalam dari mulai azhara kulla syai'in itu anamin asma'ihi sungguhnya itu termasuk dari asma-asmanya Allah Ta'ala. Al-Zahiro ada asma zahir wal batina dan asma batin, bahwa di antara asmaul husnanya Allah itu ada yang berbunyi, ada yang bergelar al-zahir huwa zahiru wal batinu. Fasmuhu maka adapun namanya Allah rupanya al-zahiru yang maha zahir itu yang tadi menuntut apa ismuhu zahir butuna kulla syai'in kepada tersembunyinya atau hilangnya boleh segala sesuatu, hatta la zahira sehingga tidak ada perkara yang zahir itu maujud ma'ahu yang beserta Allah. Fayantawi maka menjadi terlipat hina idzin ketika itu yak tadi apa wujudu kulli syai'in wujudnya segala sesuatu, begitupun wasmuhu dan adapun asmanya Allah rupanya al-batinu yang maha batin itu yak tadi menuntut apa ismuhul batin zuhura kulla syai'in kepada jelasnya segala sesuatu, hatta la batina sehingga tidak ada perkara batin itu maujud ma'ahu beserta Allah. Fayadharu maka menjadi zahir apa kulla syai'in ulangi fayudhiru maka mewujudkan fayudhiru maka mewujudkan mendahirkan siapa Allah idzaka ketika itu yak tadi wujudakulla syai'in kepada wujudnya segala sesuatu, tegasnya biwujudihi azharonya biwujudihi dengan wujudnya Allah. Fal haqqu maka adapun Allah yang maha hak ta'ala hanya mahluhur siapa hak huwa tegasnya al haq itu al maujudu zat yang maha wujud bikulli i'tibarin dengan setiap ungkapan segala ungkapan, wala wujuda dan tidak ada wujud itu maujud li ghairihi bagi selain Allah illa bitoriqit tabai kecuali dengan jalan mengikuti. Jadi wujudnya segala sesuatu itu wujud karena mengikuti wujudnya Allah. Neraka itu kekal ya karena dikekalkan oleh Allah. Gitu. Jawab pertanyaan. Neraka surga itu kekal ya karena dikekalkan oleh Allah. Seandainya Allah menghendaki neraka surga itu tidak kekal ya jadi begitu. Tapi meski begitu Allah sudah berjanji khalidina fiha wala yukhlifullahul mi'ad dan Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi secara i'tiqad ya la wujuda illallah begitu kecuali Allah wala wujuda li ghairihi illa bitariqit tabai inda arbabil basairi menurut orang-orang yang memiliki basirah mata hati, bi khilafi ghairihim berbeda dengan selain arbabil basair minal mahjubina dari orang-orang yang terhijab semuanya. Titik. Selanjutnya, makalah kedua pertemuan ini. Abaha memperbolehkan siapa Allah laka kepadamu. Tafsirnya abaha di sini ayat amaro tegasnya memerintah. Siapa nanti? Ka kepadamu siapa Allahu Allah Ta'ala. Antang duro kepada supaya melihat siapa kamu. Ma kepada perkara. Fil mukawwanati di dalam perkara-perkara yang diwujudkan. Wahwa adapun ma fil mukawwanat
itu jamalul haqqi, keindahannya Allah yang maha hak subhanahu maha suci Allah. Ayat antatasodda tegasnya agar menghadap siapa kamu, binadrika dengan penglihatanmu, al-qalbi yang bersifat hati, hatta tu syahida sehingga bisa menyaksikan siapa kamu, anahu kepada sungguhnya Allah itu al-mawjudu zat yang maha wujud fil mukawwanati di dalam hal-hal yang diwujudkan, perkara yang diwujudkan, ayat az-zahiru itu syahida annahu, tafsirannya mawjud, ayat az-zahiru tegasnya yang maha zahir, fiha di dalam mukawwanat. Wa ma'adzina dan tidak mengizinkan siapa Allah laka kepadamu, antakifa kepada bisa melihat siapa kamu, bisa melihat ma'a zawatil mukawwanati beserta beberapa zatiyahnya perkara yang diwujudkan, gambarannya tidak diizinkan itu bi antah tajiba, tuh tajaba boleh, gambarannya dihijab siapa kamu biha dengan mukawwanat, anhu dari Allah, fala tusyahidu maka tidak bisa menyaksikan siapa kamu hu kepada Allah, fiha di dalam mukawwanat. Tsumastadala kemudian mengambil dalil siapa musannif ala zalika atas kalam abahalaka itu, atas kalam atau makalah abahalaka antang zuro, wabayana dan menjelaskan siapa musannifu kepada dzalik dikaulihi dengan ucapannya musannif rupanya kul ungzuru, kul katakanlah ungzuru lihatlah kalian, mada kepada apa fisama yang terkandung di dalam beberapa lapis langit. Ini ayat Quran. Kuling zuru madza fis sama, yaitu wastadala dalilnya ayat Quran. Kuling zuru madza fis samawat fautia, betulin. Maka didatangkan apa bifi dengan huruf jarfi al-dzarfiyati yang bersifat dzarfiyah ya, karena fi itu untuk makna di dalam, makna wadah, al-musy'irati yang memberitahu bi annal i'tibaro dengan sungguhnya perkara yang dianggap atau titik fokusnya itu bil madrufi dengan sesuatu yang diwadahi, dunadzarafi bukan wadahnya. Kata-katanya ungzuru madza fis samawat, lihatlah apa yang ada di dalam langit. Artinya fokusnya adalah isi dari langit, bukan langitnya. Bi anal i'tibaro al madrufu dunadzaraf, sehingga Allah datangkan redaksi Qur'annya itu ada fi-nya, fis samawat. Seperti kita mengatakan begini, lihat apa yang ada di dalam kelas. Berarti yang dimaksud adalah, yang jadi titik fokus adalah isi kelasnya, bukan kelasnya. Bukan lihat ke kelas. Tidak Allah mengatakan ungzurus samawati langsung, tidak. Iya, tidak langsung lihatlah ke langit, tapi apa yang ada di langit. Gitu. Qala berkata siapa musannif filato minani dalam kitab Lataifil Minan, famana soba maka tidak mendirikan siapa Allah, betulin cetakan baru man ya, famana soba maknya nafi, maka tidak mendirikan siapa Allah laka bagimu, al kainati kepada perkara-perkara yang wujud, litaro supaya melihat siapa kamu ha kepada kainat. Maksud diadakan ini semua bukan supaya kita melihatnya, walakin litaro tetapi supaya melihat siapa kamu fiha di dalam kainat, maulaha kepada Tuhannya kainat. Jadi diwujudkan ini bukan supaya dilihat zatiyahnya ini makhluk, tapi supaya kita bisa melihat Tuhan atau Sang Maha Penciptanya makhluk. Famuradul hakim maka adapun tujuannya zat yang maha hak yaitu Allah, mingka darimu itu antara agar melihat siapa kamu hak kepada kainat bi'ainiman dengan seperti pandangannya orang, layaro yang tidak melihat siapa siman hak kepada kainat. Jadi
yang dimaksud oleh Allah supaya kita melihat itunya mati screen-nya. Nah, gitu dah. Jadi maksudnya Allah itu supaya kita tidak melihat muradul hakim minka antaroha. Maksudnya Allah yang maha itu supaya kita melihat makhluk ini dengan pandangan orang yang seakan-akan tidak melihatnya. Kalau kita tanya, kamu lihat gelas ini gak begitu? Padahal saya nggak megang gelas ya. Saya gini aja, kamu lihat gelas ini gak? Nah, maksud Allah itu supaya kamu melihat segala apapun yang terlihat ini tidak terlihat seperti orang yang tidak melihatnya. Karena tujuan utamanya adalah litahrohu, supaya melihat Allahnya begitu. Makanya dikatakan madza fis samawat. Min haitsu zuhuru. Mana tadi? Taro rupanya, udah titik koma atau boleh koma. Ini agak membingungkan tadi di sini ya. Kalau nggak dipahami koma di situ ya, bingung. Atau boleh dijadikan badalnya boleh ya. Atau bayannya boleh ya, berupa jumlah. Taro rupanya melihat siapa kamuha kepada kainat min haitsu zuhuruhu dari segi adapun zahirnya Allah itu maujud fiha di dalam kainat. Bingung ya? Tujuan Allah supaya kita melihat makhluk ini seperti orang tidak melihatnya. Tapi agar kita melihatnya dari sudut pandang bahwa Allah zahir pada kainat itu. Allah zahir pada makhluk itu begitu. Walataro dan tidak melihat siapa kamuha kepada kainat min haitsu kauniyatiha dari segi sifat keberadaannya kainat. Karena tadi dijelaskan bahwa sesungguhnya kainat ini adalah adamun mahdud. Jadi bukan dari segi keberadaannya tapi karena ada Allah yang mengadakannya begitu. Wah, susah ya. Ya, hikam ngaranna ge hikam. Can beres tidinya. Tadi kan kul ungduru ya, jadi ini namanya iktibas ya. Jadi ayat Quran tapi diselipkan seakan-akan ucapannya musannif. Kita tahu bahwa fi'il amr itu juga bisa ada jawabnya ya, karena bimang zilati syarti. Fi'il amr itu ya. Contohnya apa? Ijtahid tanjah. Ya. Bersungguh-sungguhlah kamu, tanjah maka akan berhasil siapa kamu. Atau apa? Contohnya apa? Isfa tu syafa ya. Sering kita dengar ada hadis Kanjeng Nabi pernah didhawuhi Allah, isfa, mintakanlah syafaat, mintalah syafaat tu syafa maka akan diterima syafaatnya begitu. Jadi fi'il amr itu bisa menuntut jawab sehingga iktibasnya kuling duru, lihatlah apa yang ada di langit, fataha maka begitu. Lihatlah maka membuka siapa Allah laka bagimu babal afhami kepada pintu pemahaman yang banyak. Nabaha tegasnya mengingatkan siapa Allah kak kepadamu wa aiqadha dan membangunkan menyadarkan siapa Allah kak kepadamu lima kepada perkara huwa yang adapun ma itu al-matlubu perkara yang dicari dimaksud mingka darimu wa huwa adapun matlub mingka boleh atau ma huwal matlub mingka sama itu musyahadatu ma menyaksikan perkara fiha yang ada di dalam kainat kama yufhamu kama sebagaimana perkara yufhamu yang bisa dipahami apa ma minadz dzarfiyati dari sifat wadah jadi hanya sekedar diwadahi begitu kayak tadi titik fokusnya adalah isi dari samawat bukan samanya bukan wadahnya lihat apa yang ada di dalam gelas ya isinya bukan gelasnya begitu itulah matlub minka yang dituju yang dituntut darimu menyaksikan segala sesuatu yang ada di dalam kainat ini sebagaimana dipahami dari sudut pandang ya wadahnya begitu dari sudut pandang kewadahannya walam yakul dan tidak
Berkata siapa Allah, ungzuru samawati kepada kalimat ungzuru, lihatlah kalian as-samawati kepada langitnya. Ya, enggak kan? Allah tadi bilangnya fis samawat, bukan as-samawat langsung. Beda ya. Lihatlah kepada langit sama lihatlah apa yang ada di langit. Ya, beda. Li alayadullah, supaya tidak menunjukkan siapa Allah kepadamu ala wujudil ajromi, atas wujudnya beberapa jirim. Kalau dikatakan lurus samawati, seakan-akan berarti Allah itu memberi legalitas kewujudan samawat yang ma'ahu, yang dunahu begitu, dan itu mustahil. Jadi ada wujud lain selain Allah, yaitu samawat. Kalau dikatakan lurus samawat, lihatlah ke langit begitu. Nah, dikatakan fis samawat itu ya supaya menunjukkan bahwa tidak ada wujudnya ajrom selain yang lain, maksudnya tidak ada wujudnya ajrom ya, yang ada hanya wujudnya Allah, karena Allah laisa bijirmin. Fatah tajibu, maka terhalang, terhijab siapa kamu biha dengan ajrom anhu dari Allah. Wala tusyahidu, dan tidak menyaksikan siapa kamu kepada Allah, atau boleh atafnya li Allah ya. Wa alla tusyahida, dan supaya tidak menyaksikan siapa kamu kepada Allah fiha di dalam ajrom, fatasiru, maka menjadi siapa kamu itu maksidan, perkara yang dituju, ma'anaha beserta sungguhnya, ulangi, fatasiru maka menjadi apa ajrom ya, bukan kamu. Fatasiru maka menjadi apa ajrom, itu maksidan perkara yang dituju, ma'anaha beserta sungguhnya. Ajrom itu wasilatun, hanya sekedar lantaran, laisat, karena tidak ada apa ajrom itu illa mar'iyun, itu illa apa itu maroi ya, itu illa iya, kecuali perkara yang bisa, beberapa perkara yang bisa dilihat, wal majali, dan beberapa perkara yang sama, yang jelas dari kata jaliun. Yatajalla, yang bertajalli fiha di dalam ajram, siapa al-haqqu, Allah yang maha hak, subhanahu maha suci Allah, li arbabi syuhudi, bagi para pemilik syuhud ya, menyaksikan Allah. Wa yastadilu, dan mengambil dalil biha dengan ajram itu, alaihi atas Allah, siapa arbabul hijabi, ahli hijab, ahli yang terhalang. Suma dakara, kemudian menyebut siapa musanif hasilama kepada hasilnya makalah takodama yang telah lewat, apa mabikaulihi dengan ucapannya musanif, rupanya al akwanu, adapun beberapa makhluk ini, min haitsu dzatuhu, dari segi adapun zatnya, akwan itu adamun mahdun, ketiadaan yang murni. Wa inamahiyah, hanya saja adapun akwan itu sabitatun, tetap, bi isbatihi, dengan ditetapkan Allah. Ini jelas ya, sore ini pernah saya dapat buku itu ya, ternyata akhirat itu tidak kekal. Pernah ya, pernah dengar gak ada buku yang seperti itu? Ya betul, betul. Kalau Allah menghendaki tidak kekalnya begitu. Tapi nyatanya Allah menjanjikan memang akhirat itu kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Ini hikam ada, al akwan sabitatun bi isbatihi ay inna mahasala, tegasnya hanya hasil lah bagi akwan apa wasfus subuti, sifat tetap, sifat langgeng, sifat tetap, wat tahakkuku, dan sifat nyata, bi isbatillahi, dengan ditetapkan oleh Allah. Mati lagi. Dengan ditetapkan oleh Allah. Dengan menetapkannya Allah lah kepada akwan, ayzuhurihi, tegasnya dengan zahirnya atau jelasnya Allah, fiha di dalam akwan. Fathubutu, maka adapun tetaplah bagi akwan itu amrun, ketetapan boleh. Sifat tetap, ketetapan boleh. Flaha bagi akwan itu amrun, perkara, aradiyun, yang bersifat baru.
wala sabita dan tidak ada perkara yang tetap hakikatan pada hakikatnya illa huwa kecuali Allah. Walidha oleh karena ini la sabita hakikatan illa huwa qala berkata siapa musannif kumata wamam wa mim ha waw ada tamar butohnya gak? Maha yamhu zaya magzuwun mamhuwatun magzuwatun zaya gzu maha yamhu magzuwun mamhuwatun berarti al aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi begitu. Wa mamhuwatun sabitatun wa mamhuwatun dan dilebur bi ahadiyati dzatihi dengan sifat ahadnya zatnya Allah. Ayat tegasnya, man adapun barang siapa itu nazara melihat siapa man ila ahadiyati dzatihi kepada sifat maha ahad zatnya Allah, lam yajid maka tidak menemukan siapa man nazara lil akwani bagi makhluk subutan kepada sifat tetap wa tahakkukon dan sifat nyata. Hina idin ketika nazara wa inna malaha dan hanya saja itulah bagi akwan subutun adapun tetap fin nadhari dalam kelihatannya ilal wahidiyati kepada sifat satu wa inna malaha subutun fin nadhari subutun ilal wahidiyati kepada sifat ya maha esa yang satu di anal ahadiyata karena sungguhnya sifat satu indal arifina menurut ahli ma'rifat hiya ya ahadiyah itu az-zatu ya zat al-bahtu yang murni ay al-khalisatu tegasnya yang murni anid zuhuri dari jelas fil madhahiri dalam perkara-perkara yang zahir fil zahiri apa fil madhahiri fil madhahiri dalam perkara-perkara yang zahir wa huwa adapun kemana? Madhahir anas tapi ya beitibari lafti ya atau zuhur aja ya. Wahwa adapun zuhur itu al aqwanu ya makhluk wal wahidiyatu dan sifat satu hiya ya wahidiyah itu ya benar ya lawannya kan hiya wal wahidiyatu hiya berarti huwanya benar zuhur wal wahidiyatu dan adapun sifat satu atau kesubutnya boleh ya wahwa adapun subut boleh atau zuhur sama aja itu al aqwanu makhluk wal wahidiyatu dan sifat satu hiya ya wahidiyah itu az-zatu zat az-zahiratu yang jelas fil aqwani di dalam makhluk fayakunu maka ada itu lil aqwani bagi makhluk hina idzin ketika zahirah az-zatu zahirah itu subutun ketetapan bi tibari zuhuril haqi dengan mempertimbangkan zahirnya Allah yang maha hak fi hari dalam aqwan. Walidha oleh karena ini hina idzin subutun bi tibar yaquluna berkata siapa arifin bilisanil isyarat dengan lisan isyarat dengan lisan tersirat wal ahadiyatu adapun sifat maha esa itu bahrun bagaikan samudra bila maujin tanpa ombak wal wahidiyatu dan adapun sifat satu itu bahrun sebagai samudra maujin beserta ombak. Wah ini jadi beda ya ahadiyah dan wahidiyah itu entah sudut pandangnya bingung ya. Jadi kalau ahadiyah itu lautan tanpa ombak, wahidiyah itu ombak beserta laut beserta ombak.
Fa inal haqqo kana sungguhnya Allah Maha Hak subhanahu indahu menurut arifin itu kal bahri bagai samudra wal aqwanu adapun makhluk itu kal amwaji bagaikan ombaknya alati rupanya amwaj yuharriku yang menggerakkan hak kepada amwaj apa dari kal bahru lautan tersebut fahia maka adapun amwaj itu laisat tidak ada apa amwaj itu ainaha zatiyahnya bahrun wala gairahu dan tidak pula selain bahrun. Jadi bukan bahrun juga bukan selain bahrun. Ada pada bahrun gitu. Bingung ya? Enggak sih kam ada haram ngaji kam haram. Laisat ainahu tapi juga wala gairahu. Lain laut, ombak teh lain laut, oge lain laut. Bukan selain laut. Justru ada pada laut gitu. Disebut laut lain, disebut lain laut lain. Tapi aya dina laut gitu. Wala gairahu hada adapun hadal misal ya kal bahri kal amwaj itu tauhidul arifina tauhidnya orang-orang yang ahli ma'rifat ulama ahli ma'rifat waliullah waqad dzakara dan waqad karrara dan benar-benar telah mengulang-ulang siapa musannif al-kalama kepada ungkapan alih atas tauhidil arifin fi hadza kitab ini wa abraza dan menjelaskan siapa musannif hu kepada kalam fi ibaratin di dalam beberapa ungkapan mukhtalifatin yang berbeda-beda muhawilatin yang apa itu muhawilatin betul ya. Yang mukhtalifatin muhawilatin hawala yang ini istilahnya yang kalau bahasa Jawa itu nandangi ya nandangi itu tandang itulah tandang mukhtalifatin yang berpengaruh yang mengambil peran gitu loh muhawilatin yang berperan aja yang berperan ala ayu hakiko atas supaya menyatakan siapa musannif indaka di sampingmu al-haqqo kepada kebenaran al-haqqo kepada kebenaran wa yubtilu dan membatalkan siapa musannif indaka menurutmu al-batila kepada batil wa qad afradan benar-benar telah menyendirikan siapa musannif nanti hu kepada kalam siapa ba'duhum sebagian ulama bita'lifi dengan karya dengan ya taklif dengan istilahnya karangan buku dengan kitab khusus watakalama dan berbicara siapa ba'duhum ala wahdatil wujudi atas konsep wahdatil wujud kesatuan wujud bima dengan perkara lama zida yang tidak ada tambahan itu mawujud alaihi atas ma maksudnya tidak ada yang melebihi taklifnya mereka begitu. Jadi wahdatul ulam ya wahdatul wujud. Wahdatul wujud. An-nasu wallahu alam bisawab. Surat Al-Lamah.